Shalom, saudara, kita jumpa lagi hari ini dalam 50 alasan mengapa Yesus mati dan bangkit. Dan hari ini adalah alasan yang ke-36, yaitu untuk menciptakan orang-orang yang bersemangat melakukan kebaikan. Dasar firman Tuhan diambil dari Alkitab, yaitu Titus 2 ayat 14. Di situ mengatakan, Yesus menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menyucikan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Nah, saudara, inti dari kekristenan adalah mengetahui kebenaran bahwa kita diampuni, kita diterima oleh Allah, bukan didasarkan pada perbuatan baik kita, tetapi justru oleh pengampunan dan penerimaan yang Yesus kerjakan dalam hidup kita melalui pengorbanannya, itu memampukan kita untuk membuat kita bersemangat dalam melakukan perbuatan baik. Alkitab mengatakan di dalam 1 Timotius 1 ayat 9, Allah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik kita. Nah, saudara, kita tahu di dalam firman Tuhan, gitu di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Di sini berbicara tentang keselamatan yang adalah kasih karunia. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Di sini sangat jelas bahwa kita diterima oleh Allah. Kita berada pada posisi sebagai orang benar sekarang. Sebenarnya kita orang berdosa. Kita pada posisi yang diterima oleh Allah dinyatakan benar. Itu semata-mata pemberian Allah yang cuma-cuma. Itu bukan usaha kita, saudara. Nah, sehingga firman Tuhan kemudian menjelaskan apa? Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi perbuatan baik itu adalah buah dari keselamatan yang sudah Yesus berikan. Sehingga Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan, karena kita sudah diselamatkan, kita diciptakan untuk menjadi orang yang melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa kematian Yesus bukan karena kita mempersembahkan perbuatan baik kita kepadanya, tetapi justru Yesus mati untuk menyucikan bagi dirinya suatu umat yang bersemangat, yang rajin melakukan kebaikan. Alkitab menggunakan kata bersemangat untuk kata rajin ini. Bersemangat untuk melakukan perbuatan baik. Saudara, pengorbanan Yesus bukan menjadikan perbuatan baik itu menjadi layak. Perbuatan baik itu menjadi sesuatu yang dianggap bisa diterima oleh Allah, sehingga kita diperhitungkan. Bukan, saudara. Tetapi justru kita diberi kemampuan sekarang. Ketika kita sudah diampuni, kita sudah diselamatkan, kita diberikan benih di dalam diri kita, yaitu untuk apa? Untuk mampu berbuat hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bukan hanya mampu berbuat baik, tetapi kita diberi hasrat. Kita diberi gairah, saudara. Kita diberi semangat, niat, semangat, hasrat, gairah untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, inilah kekristenan. Kekristenan itu bukan sekedar menghindari kejahatan, tetapi kekristenan adalah bagaimana mengejar kebaikan. Nah, ini saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena dulunya kita orang-orang jahat. Kita tidak tahu apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun ketika kita sudah disucikan, kita diampuni, Tuhan menjadikan kita baru. Melalui kebangkitannya kita memiliki hidup yang baru, sehingga kita mampu untuk melakukan hal-hal baru yang memuliakan Tuhan. Nah, ada satu alasan, saudara, kenapa Yesus harus sedemikian rupa dengan harus membayar harga yang mahal untuk mengorbankan dirinya, untuk menyucikan kita agar kita dapat berbuat baik. Alasannya ada di dalam firman Tuhan. Yesus berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, agar orang bisa melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, saudara, ini artinya apa? Ada tujuan
Yesus rindu untuk menyucikan kita dan memberikan kita hasrat untuk berbuat baik supaya kita menjadi orang Kristen ciptaan baru yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan itu menjadi kesaksian bagi dunia bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan ketika orang Kristen melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, kebajikan yang patut dipuji, yang manis, yang sedap didengar, ini apa? Mendatangkan kemuliaan dan hormat bagi Allah Bapa. Allah dimuliakan dengan perbuatan baik saya dan saudara. Inilah alasan mengapa Yesus harus menyucikan kita dan harus menciptakan kita untuk menjadi orang yang bersemangat melakukan kebaikan. Saudara, mari terus mengerjakan apa yang baik di mata Tuhan. Kita dimampukan karena Yesus sudah mati dan bangkit memberikan kita hidup baru, menjadikan orang-orang yang bersemangat melakukan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.